任性撒娇胡闹惹你生气，你却不冷不热神色不惊，直到看着你被我的可爱打倒，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力，半个宇宙的路径都不足以阻挡我。我有无家可归一般的伤感，你却又像太阳一样炽热的温暖，穿越过几千万光年，只为被你爱着的感觉。我是卫星追随星星的爱恋，你是飞过小行星带命运的危险，流浪过几千万光年，只为被你发现，永恒为我流年。Di balik setiap pasangan, selalu ada dewa jodoh yang bertindak diam-diam. Belakangan ini banyak komentar yang menjelekkan perusahaan kami di internet. Jadi aku berharap perusahaan bisa segera membangun sebuah departemen pengembangan. Masalah orang-orang di bumi ini sangat rumit. Dia bilang bukan salahmu karena ingin meringankan bebanmu. Tapi tidak disangka kau malah merasa bersalah. Aku punya teman pria. Teman priaku itu dicium oleh seorang wanita. Kalau wanita yang mencium teman priamu itu mendadak berubah menjadi sangat dingin, seharusnya dia sedang bermain tarik ulur. Di bumi ini anak-anak datang ke dunia melalui ibu. Seorang ibu adalah jembatan antara mereka dan dunia. Jangan terus merasa kau sendirian. Bukankah masih ada aku? Jika seseorang mendadak menciummu, itu artinya dia sudah merencanakannya sejak lama. Ketika seseorang pertama kali menyukai orang lain, maka secara tidak sadar hatinya akan menyangkal. Ini yang disebut menipu diri sendiri. Suasana hatimu sudah membaik? Dulu perasaan hatiku sangat baik. Tapi sejak bertemu dengan Fang Lang, aku selalu punya banyak pikiran. Kalau aku sudah tidak ada, kau harus menjaga dirimu dengan baik. Kakak Chai, Bagaimana Xiaoqi? Apa yang dikatakan Fang Lang? maafkan aku Kakak Chai. Aku tidak bisa membujuknya. Mungkin kita tetap harus pindah rumah. Tidak masalah. Dari awal aku sudah tahu. Percuma saja menemuinya. Ini sudah saatnya berakhir. Tidak masalah. Besok pagi aku akan pergi mencari rumah. Kakak Chai, Kakak Chai, tadi aku mencari rumah di internet, ada banyak sekali yang bisa kita tinggali. Benarkah? Bagus sekali, coba aku lihat. Tapi kita tidak sanggup membayar. Ini Xiaoqi, apa kita hanya bisa membeli tenda dan bersiap hidup terlantar? Itu tidak mungkin. Aku ada di sini. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua terlantar di jalanan. Kalian tidak perlu takut. Kakak Chai. Bagaimana? Bukankah tempat ini cukup nyaman? Oh iya, aku punya sebuah ide yang bagus. Toko teh susu kita sekarang buka sampai jam 21.30. Jika kita tinggal di sini, kita sudah bisa buka sampai pukul 12 malam. Jadi kita bisa mengurangi biaya sewa dan bisa menambah jumlah keuntungan. Bukankah itu sangat sempurna? Ya ampun! Tidak masalah. Aku paling takut dengan kecoa. Aku keluarkan dia. Sudah. Sudah, tidak masalah. Kakak Chai, maaf. Membuatmu hanya bisa tinggal di sini. Tidak masalah. Sekarang kita adalah keluarga, tidak perlu sungkan. Jadi sekarang yang terpenting adalah mendapatkan banyak uang. Asalkan kita mendapatkan cukup uang, kita sudah bisa segera pindah ke rumah yang lebih baik.
Kakak Cai benar. Kita harus bangkit kembali. Bangkit, semangat. Semangat! Besok adalah hari yang penuh semangat. Semangat! Berpura-pura tegar adalah sikap yang biasa dari penduduk bumi. Keadaannya sekarang barulah keadaan yang nyata. Alangkah bagusnya kalau ada orang yang bisa menghibur Kak Cai. Benar. Aduh, akhirnya kau datang juga. Ayo cepat. Bagaimana Kakak Cai? Dia di dalam. Tunggu dulu. Bukankah kau bilang di telepon? Tolong kau bereskan. Ah, baik. Kenapa kau datang? Aku... Oh iya, Dokter Chang. Ya ampun, kebetulan sekali. Aku punya kerjaan, aku sibuk sekali. Tunggulah, maaf ya. Syapu, bukankah kamu mau membantuku? Oh iya, aku juga sibuk. Pokoknya kami sibuk. Kalian bicaralah, kalian berbincanglah. Halo. Sudahlah. Aku bicara banyak juga, tidak ada gunanya. Beberapa tahun ini, aku sudah membaca sangat banyak buku tentang cinta, tapi aku masih belum bisa mempertahankan cinta pertamaku. Apakah aku tidak berguna? Tidak. Lalu menurutmu kenapa Yun Hai membuatku menunggu dia begitu lama? Apakah saat ini dia sedang mengujiku? Jadi, apa kau sungguh tidak paham? Apa maksudmu? Di pertemuan kalian yang terakhir, dia memberitahumu kalau dia sudah lelah. Dia merasa tertekan dan memerlukan ruang privasinya. Dia bahkan bilang dia perlu menenangkan diri. Bukankah dia sedang meminta putus denganmu? Putus? Tidak mungkin. Kalau dia mau putus, bukankah harusnya dia bilang kau adalah wanita yang baik, tapi kita tidak cocok. Lebih baik kita berteman saja, lalu dia memblokir WeChat. Ini adalah kalimat putus dari wanita. Bagi seorang pria, asalkan dia mengatakan dia sudah lelah, berarti dia sedang minta putus denganmu. Kau tidak perlu menyadarkanku. Selama bertahun-tahun aku membohongi diriku dengan baik. Perlukah kau mengetahui semua itu? Dokter psikolog lain membantu orang menenangkan hati. Kau malah sebaliknya. Kau memperparah keadaanku. Maaf sebesar-besarnya. Mungkin aku berbicara terlalu Apa langsung. bisa menemukanmu di tianpin.com? Bisa. Silakan tunjukkan. Ini dia. Aku mau memberimu nilai buruk. Asalkan kau berusaha, Fang Lem pasti akan tersentuh dengan usaha kerasmu. Halo Presdir Fang. Halo Presdir Fang. Halo Presdir Fang. Aduh, Sebenarnya apa yang dipikirkan sekarang? Nona Cai, Presdir bilang kalau aku membantumu lagi, dia akan memecatku. Jaga dirimu. Xiaoqi, sekarang kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kapan data produk baru keluar? Sudah kuserahkan pada bagian pemasaran, paling telat hari ini. Halo Presdir Chow. Halo Presdir Fang, aku membawakan kabar baik untukmu. Kakakku sudah pulang dari luar negeri. Dia bahkan sangat tertarik dengan F-Corp. Benarkah? Jika lain hari kakakmu senggang, aku pasti akan pergi menemuinya. Kakaknya Presdir Chow. Dia kan investor wanita pertama di Wall Street. Jangan lain hari lagi. Besok siang di perjamuan keluarga. Kakakku sengaja memintaku mengajakmu. Baik, aku akan datang. Baiklah, kita putuskan seperti ini. Presdir, dana alokasi pertama sudah ada. Presdir,
Meski dana alokasi pertama tidak banyak, tapi kita bisa dengan resmi meneliti parfum hormon. Proyek yang begitu bagus, seharusnya segera dilaksanakan. Taruh dulu, ikuti perkembangan proyek lain. Masih ada apa lagi? Masih bisa bagaimana lagi? Mengapa kau juga menghela napas, Asisten Han? Proyek hormon yang begitu bagus, sepertinya Presdir tidak tertarik. Mengapa? Hal kecil membuat hal besar tidak bisa berjalan. Orang hebat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Presdir khawatir dana investasinya tidak cukup. Ini akan menunda kemajuan proyek. Dan Presdir sangat mengkhawatirkan masalah investasi itu. Bagus kalau aku bisa menarik investasi. Menarik investasi? Asisten Han, kau hebat. Kau telah membantuku. Apa aku sudah membantu? Aku masuk. Aku membantumu mendapatkan ide investasi yang sangat cerdik di internet. Orang biasa tidak akan bisa menemukannya. Dalam 1 jam bisa ditransfer. Tidak perlu jaminan apapun. Kebetulan tidak? Ajaib tidak? Ayolah. Tersenyum. Sekarang adalah waktu kerja. Apalagi yang kau lakukan? Tampan. Fanglang, aku punya cara lagi. Cepat lihat, aku kenal anak orang kaya. Ibunya sangat kaya. Cepat kau lihat. Kau, Bagaimana? Nyonya kaya ini sangat murah hati kan? kau kembalikan ini. Mengapa? Anjing orang kaya ini sangat menggemaskan. Pemiliknya sangat murah hati, kau tahu? Fanglang, aku punya cara lagi. Kau pegang ini. Aku tahu, kekuatan orang banyak itu besar. Masalah ini, sedikit-sedikit jadi bukit. Sedikit-sedikit jadi bukit. Sedikit-sedikit jadi bukit. Cai Xiaoji, waktuku sangat berharga. Aku tidak punya waktu melihatmu mencari perhatian. Aku sudah membuatnya dengan bagus, dunia yang indah. Berikanlah sedikit cinta kasih. Apakah universitas ini terkenal? Jika dinilai berdasarkan fakultas dan tingkat pegawainya, ini universitas nomor 1 di seluruh alam semesta. Hebat sekali. Oh ya, aku juga sudah buat surat penerimaanmu. Xiaopu, kau hebat sekali. Biasa saja. Terima kasih. Fang Lie? Ibuku datang, cepat sembunyi. Ayo cepat. Kenapa aku jadi kura-kura lagi? Hei, ada apa ini? Beberapa hari lalu kau tidak mau makan. Hari ini kau pura-pura menangis karena apa? Ibu, aku menangis karena belajar. Aku sudah mengerti. Aku yang dulu sungguh terlalu keras kepala dan tidak dewasa. Sekarang aku baru tahu, hanya belajar bisa membuatku bahagia. Jika tahu begini dari awal, aku seharusnya belajar dengan baik di Amerika untuk persiapan melanjutkan perusahaan. Aku tidak kembali untuk menggambar lagi. Anakku, apa kau sungguh sudah mengerti? Ibu, lihatlah, aku sudah menerima surat penerimaan. Benarkah? Sekarang begitu teringat aku masih di rumah dan menunda waktu belajar, aku sangat ingin segera pergi. Tunggu dulu. Mengapa universitas di kota ini? Setidaknya kau mendaftar di Ivy League Amerika.
Ibu salah dalam hal ini. Mengapa ibu masih memuja-muja universitas luar negeri? Aku belajar di universitas kota ini. Bukankah demi meneruskan perusahaan keluarga? Jika begini, bukankah lebih mudah? Bagaimana menurut ibu? Apakah universitas ini sangat terkenal? Aku jelaskan begini saja. Dilihat dari fakultas dan tingkat pegawainya, ia adalah universitas nomor 1 di seluruh alam semesta. Benarkah? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Ibu, putramu yang cerdas ini tidak mungkin kuliah di universitas yang biasa. Semua murid yang mendaftar di sini adalah orang-orang yang berbakat. Orang biasa tidak mengetahui universitas ini. Sudahlah, anakku. Asalkan kau tidak pergi menggambar atau menjadi pelukis lagi, ibu akan mendukungmu. Sudahlah, ibu akan beritahu kabar ini pada ayahmu. Ini baru anak ibu yang baik. Ibu pergi dulu. Ibu, sampai jumpa. Siapa? 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 Mengapa susah sekali menarik investasi? Harus sesuai hukum, tidak boleh minta simpati, bahkan tidak boleh mengandalkan hadiah. Permintaan bos sudah terlalu tinggi, terlalu tinggi. Xiaoqi, ini sudah malam, kenapa Xiaopu belum pulang? Aku tidak tahu dia kemana. Kakak Cai, bagaimana pembicaraanmu dengan Dokter Chang? Sangat sempurna. Cara bicaranya sangat halus. Pengetahuannya sangat luas. Kualitas emosionalnya tinggi. Dia memberiku banyak bantuan. Aku hampir memberinya penilaian bintang 5. Wah, bagus sekali. Sudahlah, aku tidak mau bahas dia. Aku mau pergi tidur dulu. Selamat malam. Selamat malam. Bagus sekali. Ternyata dia profesional. Bagus. Xiaoqi, Xiaoqi. Mengapa kau berubah jadi kura-kura lagi? Jangan banyak tanya lagi. Cepat bantu aku mendinginkan tubuhku. Baiklah. Mengapa kau jadi kura-kura lagi? Xiaoqi, coba pegang kepalaku. Ada apa? Aneh, kenapa? Tidak ada masalah. Saat Fang Lie meraba kepalaku, aku jadi kura-kura. Ajaib sekali. Biar aku berpikir dulu. Apakah asalkan dia meraba kepalamu, suhu tubuhmu akan memanas, wajahmu akan memerah? Iya. Jantungmu berdetak cepat, pupil mata membesar. Iya. Saat dia meraba kepalamu, ada aliran listrik yang membuatmu mati rasa. Benar, perasaanku seperti itu. Aku tahu. Otakmu sudah rusak. Bukankah kau pernah bilang saat pertama kali dia bertemu denganmu, dia memukul kepalamu dengan keras? Unit pemroses sentral kepalamu pasti sudah rusak saat itu. Jadi saat dia menyentuh kepalamu, sistem di kepalamu otomatis berubah menjadi model kura-kura. Pantas saja kepalaku terasa pusing. Xiaoqi akan menjadi cerdas begitu datang ke bumi. Pantas saja aku semakin bodoh, ternyata unit pemproses sentralku rusak. Ayah, kita istirahat, ayah. Oh iya, bagaimana kau dengan Fang Lang? Dengan sifatnya, dia tidak akan mendapatkan pacar. Tidak perlu khawatir ada saingan cinta. Pelan-pelan saja. Selamat datang. Silakan masuk. Kau tidak menduga aku di sini juga kan? Tidak punya pilihan lain, ibuku memaksaku datang. Paman Fang dan lainnya sudah datang. Ayo. Ayo. Ada Feng Leng yang membantu menjalankan perusahaan. Kau tinggal menikmati berkah saja. Anak ini kurang pengalaman. Kelak masih perlu bimbingan kalian lagi. Sebenarnya Fang Lie. Maaf, aku datang terlambat. Kau datang tepat pada waktunya. Kami baru membahasmu. Ayo, duduklah. Ayo bawa ini pergi. Duduklah. Baik. Silakan. Tadi aku bilang, kalau kau menjalankan perusahaan dengan pandangan yang jauh, kau selalu selangkah lebih awal menyadari kekosongan dalam perkembangan pasar. Jangan memujiku. Sebenarnya sekarang pasar kosmetik dalam negeri sudah sangat baik. Jika ingin diakui oleh konsumen,
maka harus memberikan sesuatu yang berbeda. Presdir Fang mendirikan departemen pengembangan demi produk kosmetik perusahaan. Tidak khawatir investasi awal lebih tinggi dan memengaruhi keuntungan di belakang. Sebenarnya kami mendirikan departemen pengembangan untuk mendukung perusahaan. Tujuan utamanya adalah agar mendapat pengakuan konsumen terhadap produk di dalam pasar. Departemen pengembangan bisa mengembalikan modal atau tidak. Menurutku dalam keuntungan, ini hanya masalah waktu saja. Tindakanmu agak berani, tapi pandanganmu sangat berbeda. Dulu aku ingin Meng Fei mempelajari keuangan agar kelak bisa menyerahkan perusahaan kepadanya. Tapi ternyata tidak bisa, dia masih terlalu polos. Dia tidak cocok dalam berbisnis. Ibu, mengapa ibu mengatakan ini? Menurutku ibumu benar. Berapa lama kau bisa menjadi artis? Cepat atau lambat kau akan pulang. Kau harus mencari orang yang cocok untuk menjagamu. Menurutku itu yang terpenting. Itu benar. Sepertinya dalam berbisnis tidak bisa hanya belajar keuangan di sekolah, tetap harus sering berkomunikasi dengan senior. Jika tahu begini, hari ini aku juga akan memanggil Fang Lie kemari. Dia masih muda. Biarkan dia tamat kuliah dulu. Dia sudah tidak muda lagi. 2 tahun lagi, dia sudah bisa membantu di perusahaan. Di saat itu, mohon bimbingan kalian. Ya, Ayo. Ayo, silakan. Iya, ayo, silakan. Oh iya, besok malam kami akan mengadakan resepsi bisnis. Jika kau senggang, datanglah. Besok aku masih ada rapat. Oh ya, Meng Fei sengaja menyimpan undangan ini untukmu. Kau jangan menolak lagi. Lagi pula, kelak perkembangan departemen pengembangan masih memerlukan investasi lagi. Kau anggap saja pergi mengenal lebih banyak orang dan memperluas koneksimu. Nah, begitu baru benar. Ayolah, kita makan sambil bicara. Kakak, kau jangan terburu-buru. Mungkin Presdir Chow dan yang lainnya tidak begitu mengenal Fang Lang. Mungkin mereka sungkan bicara. Meski sungkan tidak perlu berkata begitu. Chen Meng Fei juga. Sejak masuk, tatapan matanya tidak lepas dari Fang Lang. Jika mereka berdua bersama, maka itu akan membuat Fang Lang semakin hebat. Di saat itu Fang Lie tidak mendapatkan apapun lagi. Oh iya, masih ada Cai Xiaoqi. Iya, kau masih mengurusnya di saat seperti ini. Apa maksudmu? Aku dengar dari pegawai lain, hubungan Cai Xiaoqi dan Fang Lang sangat tidak jelas. Kita hanya perlu membantu agar Cai Xiaoqi membebani Fang Lang. Bukankah sudah beres? 2 gelas teh susu, 3 kotak kue. Terima Kau pria kasih. yang paling suka makanan manis yang pernah aku temui. Baiklah, misiku sudah selesai. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Xiaoqi. Kartu undangan. Besok aku ada undangan bisnis. Kita ini teman kan? Apa kau mau menemaniku ke sana besok? Besok, aku mau membantu Kakak Chai mengantar makanan. Aku tidak bisa pergi, maaf. Tidak masalah. Lain kali saja. Tapi sangat disayangkan. Disayangkan? Mengapa? Aku kira kau mau tarik investasi departemen pengembangan. Dan besok itu... Kita teman kan? Aku tidak mungkin membiarkanmu pergi sendirian. Ini tidak bermoral. Besok aku tiba tepat waktu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu besok. Kakak Chai, mengapa tidak ada satu pelanggan pun di luar sana? Yang memesan semua tempat datang lagi. Mengapa kau datang lagi? Uang 100.000 yuan sudah hampir habis kan? Bagaimana kau bisa tahu? Apa kau merasa uang itu tidak cukup untukku dan ingin memberiku lagi? Kau masih berani meminta uang padaku? Aku memintamu melaporkan setiap tindakan Fang Lang. Kau ini malah melaporkan hal yang tidak jelas. Tapi kau juga tahu cara dia bekerja. Dia melarang orang ikut Sudah. campur. Jangan bahas ini lagi. Kita bahas masalah utamanya.
Besok Fang Leng akan ikut resepsi bisnis. Kau bertugas untuk berdandan lebih cantik. Kau harus membuat Fang Leng terpesona. Hah? Tidak bisa. Aku tidak bisa melakukan ini. Apa maksudmu? Bukan begitu, kau lihat aku biasanya hanya memakai begini, aku juga tidak bisa berdandan, apalagi mendandanimu dengan cantik. Aku baru saja melihat warna ini. Warnanya terlalu mudah, tidak cocok denganmu. Aku bukan memintamu meriasku. Aku ingin kau merias dirimu dengan cantik. Diriku? Lagi pula aku mau menarik investasi. Aku juga harus membuat Fang Leng memaafkanku. Aku memang harus terlihat cantik. Aku juga profesional dalam hal ini. Strategi perang besok adalah jika tidak bisa membuat yang terpesona, paksa sampai dia terpesona. Aku mengerti. Presir, di mana Nona Chai? Maksudku adalah dasimu ini agak miring. Sudah. Ayo pergi. Iya. Senangnya? Xiaoqi, kau sudah mengetik berapa halaman? Apa tidak lelah? Aku baru saja punya pemikiran baru, jadi aku menambahkannya. Jika begini, aku pasti bisa membantunya mempromosikan parfum hormon. Kau lihatlah, hari ini aku berdandan begitu cantik. Aku kesana untuk membantunya menarik investasi. Dia pasti akan memaafkanku. Sepertinya benar juga. Xiaoqi, kau sangat hebat. Baiklah, selesai. Kalau begitu Xiaopu, doakan aku agar berhasil. Semangat. Halo, silakan masuk. Silakan masuk. Maafkan aku. Kau sudah datang? Terima kasih. Ayo naik. Tunggu aku. Apa kau tidak pernah ikut pesta seperti ini? Di pesta wanita harus menggandengkan tangannya pada pria saat masuk. Fang Leng yang memberitaku ini. Terima kasih. Silakan. Tunggu. Apa ini? Bukankah ini? Saat resepsi terakhir aku lihat kau menjatuhkannya. Aku sengaja mengambilnya. Mari, aku pakaikan. Baik, terima kasih. Bukankah ini wanita yang kemarin? Siapa pria yang ada di sampingnya? Ayo kita jalan. Iya. Kita ke sana, ayo. Baik. Direktur Chiang. Hai, Direktur Lee. Lama tidak berjumpa. Lama tidak berjumpa. Ya, begitulah. Aku perkenalkan padamu. Ini adalah Chai Xiaoqi dari F-Corp. Ini Halo Direktur Lee. Direktur Lee, aku Chai Xiaoqi dari F-Corp. Mohon bimbingannya. Halo. Apa Direktur Chiang dan Nona Chai pasangan? Pantas saja begitu serasi. Direktur Lee salah paham. Kami hanya teman biasa, bukan pasangan. Kami hanya teman. Sudah datang? Halo. Itu Lama tidak berjumpa. kalian berbincang dulu ya. Aku ambil makanan. Baiklah. Permisi dulu. Falang, Falang. Aku senang sekali melihatmu hari ini. Halo, kita bertemu lagi. Pakaianmu hari ini sangat bagus. Terima kasih. Kau juga sangat cantik. Bagaimana Falang?
Apakah hari ini aku membuatmu terpesona? Kau sudah datang bersama orang lain. Untuk apa aku terpesona? Tadi aku baru saja mengenal Direktur Lee. Di sini banyak sekali orang kaya. Aku yakin pasti bisa menemukan investor. Mong Fei? Nana? Mong Fei, lama tidak berjumpa. Halo Paman, Bibi. Halo. Jika pelayanan hari ini tidak baik, mohon memaklumi. Bukankah ini Presdir Fang yang sering kau bilang itu kan? Mudah sekali. Sungguh anak muda yang berbakat. Halo, aku Fang Leng. Halo. 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 Presdir Fang tidak hanya sukses dalam karir, dia juga terlihat sangat tampan. Lihat saat berdiri dengan Meng Fei. Betapa serasinya mereka. Benar. Bibi, jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Kalian adalah pasangan yang ditakdirkan. Kalian sangat serasi. Presiden Fang, kita bicara sebentar. Kita bahas investasi perusahaan. Boleh. Baiklah, silakan. Baik. Beberapa orang ditakdirkan sepasang, beberapa orang ditakdirkan tidak sepadan. Nana, tidak masalah. Aku ingat Meng Fei hanya mengundang Presdir Fang. Orang sepertimu tidak pantas untuk datang. Ini bukan urusanmu kan? Semoga saja bisnis kita lancar semuanya. Apa kau sanggup membeli gaun semahal ini? Apakah kau merayu bos besar lagi? Hei, jika kau bicara begini, kau akan cegukan. Jangan menakutiku, aku tidak takut. Ada apa denganmu? Iya, aku tahu. Apakah kau... Nana, Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. kau cepat berdiri. Kau baik-baik saja kan? Bukankah dia yang dulu? Aku perkenalkan diriku lagi. Namaku Chiang Sui. Aku adalah Presdir perusahaan di Sendewan. Lagi-lagi seorang presdir. Apa kau gemar merayu presdir? Nana, jangan bicara lagi. Kau Presdir Fang kan? Salam kenal. Pantas saja transaksi dewan yang terakhir kali begitu cepat sudah selesai. Ternyata ada Presdir Jiang yang membantu. Presdir Fang, jangan bercanda. Halo. Aku Presdir F Corp. Namaku Fang Leng. Kalau kau mau, aku bisa memberikan nomor. Hubungi saja dia langsung. Presdir Fang, jangan bercanda. Aku orang yang profesional. Semua ini berkat usaha Xiaoqi. Dia bisa mendapatkan pujian semua orang. Aku iri padamu, Presdir Fang. Kau punya pegawai sehebat ini. Jika kau begitu mengaguminya, aku akan mewujudkannya untukmu. Besok kau tidak perlu bekerja lagi. Mengapa kau melarangku bekerja? Akan kujelaskan padanya. Fang Leng, Fang Leng. Tidak disangka Fang Leng malah cemburu. Lihatlah. Sekarang ada apa dengannya? Diabaikan putri keluarga kaya sepertimu malah menyukai wanita berstatus rendah. Sudahlah, kau jangan bicara lagi. Sudah biarkan saja. Resepsi hari ini sangat bagus. Penataannya bagus. Kau masih marah ya? Setelah melihat ini, kau tidak akan marah lagi. Kau pasti sangat lelah setelah berusaha begitu keras. Di satu sisi kau harus mendekatiku. Di sisi lain kau harus mendekati Chiang Sui. Tidak disangka kau orang selicik ini. Aku hanya ingin minta maaf padamu. Kau tidak perlu berlebihan kan? Lagi pula aku sudah sering minta maaf padamu. Kau tidak pernah merasa puas. Minta maaf? Tahukah kau kalau minta maaf adalah hal yang paling palsu di dunia ini? Lagi pula kau memang ingin meminta maaf dariku? Atau hanya ingin membuat hatimu merasa lebih baik? Aku harus mendapatkan maaf darimu, barulah hatiku bisa merasa lebih baik. Ini masuk akal kan? Kalau begitu kau meminta maaf untuk mengambil keuntungan. Mengambil keuntungan? Aku membantumu mendapat investasi departemen pengembangan, kau malah bilang begitu. Jika aku mengambil keuntungan, aku tidak akan menerima ajakan Sheyi, apalagi datang kemari. Sheyi? Tidak disangka perkembangan kalian begitu cepat. Jadi kau ingin bilang kau bersama dengannya demi aku? Benar, baguslah kalau kau sudah Kau tidak tahu. perlu mengkhawatirkan departemen pengembangan lagi. Aku mendirikan departemen pengembangan karena parfum hormon. Konsep parfum hormon juga datang darimu. Jika kau terus menjerat karena alasan ini, maka mulai dari sekarang, aku dengan resmi membatalkan proyek parfum hormon.
Kau tidak perlu mencari investasi untuk ini lagi. Kau bertahan begitu lama, mengapa menyerah? Karena sekarang aku langsung begitu kesal melihatmu. Aku sama sekali tidak ingin melanjutkan lagi. Bagaimana mengatakannya? Lagi pula awalnya masih masuk akal. Fang Leng, aku kenalkan padamu. Ini adalah direkturku dari teknologi Sansu. Halo. Halo. Aku harus pergi karena ada urusan mendesak. Apa kau tidak berencana mengantarku pulang? Nona Chen, jika Presidir Fang sibuk, aku bisa mengantarmu. Kalau begitu terima kasih. Mengapa kau keluar? Sui, apa kau merasa aku menyebalkan? Apa kau merasa aku menyebalkan? Tidak, aku rasa kau ramah dan baik, bahkan senang membantu orang lain. Tentu saja kau tidak menyebalkan. Kalau begitu aku juga merasa kau sangat baik, sangat menggemaskan, dan sangat menarik. Jika kau pun dibenci orang, maka tidak ada orang lain yang pantas disukai. Xiaoqi, kau lihat bulan itu. Ada orang yang merasa kalau itu sangat indah. Ada yang merasa bentuknya tidak tetap. Kita pun juga sama. Tidak bisa memuaskan semua orang. Jadi, bersikaplah layaknya dirimu. Lagi pula, menurut hukum kekekalan massa, kalau ada orang yang membuatmu sedih, pasti ada orang yang menghiburmu, kan? Makanlah permen, aku masih punya banyak. Baik. Terima kasih. Mengapa kali ini aku makan permen pun tidak bisa membuatku senang? Xiaoqi, apakah kau tahu kenapa aku selalu bawa permen? Saat aku kecil, aku tidak punya teman. Aku hanya bisa menanggung semua masalah sendirian. Suatu kali aku sangat sedih. Aku bersembunyi sendirian di kebun bunga. Ada anak perempuan yang memberikanku permen. Dia memberitahuku makan permen bisa membuatku senang. Asal kau makan satu permen, kau akan langsung merasa senang. Itu pertama kali ada orang yang perhatian. Lalu bagaimana? Lalu aku juga ikut tersenyum saat melihat senyumannya. Kau bisa ingat jelas kejadian saat kecil. Sepertinya hal itu memberimu pengaruh yang cukup besar. Benar. Jadi sejak saat itu, aku selalu tersenyum. Aku ingin memengaruhi semua orang dengan senyumanku. Jadi Xiaoqi, sebagai temanmu aku memberitahumu. Kau wanita paling cantik saat tersenyum. Sudah selesai? Acaranya membosankan? Ayo, aku antar pulang. Baik, ayo pulang. Ayo. Apa kau yakin tidak perlu mengantarmu masuk? Tidak masalah. Aku ingin jalan sendirian saja. Xiaoqi. Aku sudah tahu. Aku pergi dulu ya. Sampai jumpa.
当你在靠近，为什么总会觉得陌生又熟悉？忽然间触发了藏匿的回忆，画面闪回，唤醒心跳。我多半会忘记，你是我想碎的理由，掌心里的坚守，唯有你紧握就能够让我跟你这枫叶一样执着，哪怕当流